Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat kepada kita sekalian. Kita masih diberikan kemampuan kesehatan oleh Allah, terutama tentunya iman yang masih melekat pada diri kita, keislaman yang masih melekat pada diri kita, yang membawa kita untuk bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah kita. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah untuk Rasul kita yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pula terlimpah untuk keluarga Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, insyaallah termasuk kita sekalian hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita di bulan yang lalu yang berkaitan dengan masalah waris atau hukum waris. Jadi sebagaimana yang sudah kita berikan rangkaian fotokopinya, bahwa waris yang dikenal juga dengan istilah faraid, ya, berarti waris itu adalah adanya ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ketetapan-ketetapan itu tercantum dalam Quran surat An-Nisa dari ayat 11 dan 12, dan ditambah lagi dengan surat An-Nisa di ayat terakhir ayat 176. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, masalah waris ini termasuk juga sekali lagi masalah yang memang agak ruwet untuk kita bahas secara aplikasinya, ya, karena biar bagaimanapun berkaitan dengan masalah-masalah penghitungan, belum lagi berkaitan lagi dengan masalah-masalah adanya sifat keserakahan manusia yang menginginkan kelebihan-kelebihan tertentu. Nah, itu sudah kita sampaikan pada uraian-uraian yang terdahulu. Pada pagi ini atau pada pertemuan ini kita akan langsung saja bagaimana waris itu dapat kita bagi, dapat kita hitung, kemudian kita bagi kepada ahli waris tersebut. Mana Ustadz Nandang? Ustadz punten. Ya Pak. Ntar jangan kemana-mana dulu ya, habis selesai. Udah dikasih. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ya, ketika waris itu mau kita bagi, ya, maka poin-poinnya sudah kita lihat lebih dulu apa-apa saja. Jadi kita langsung saja ini Pak.
sebelum dilaksanakan pembagian waris, maka seharusnya diteliti tentang beberapa hal. Nah, yang pertama adalah menginventarisasi semua ahli waris yang ada. Nah, jadi di sini siapa saja sebetulnya yang menjadi ahli waris itu harus dirinci. Siapa yang meninggal, apakah ibunya, apakah ayahnya, ya. Kemudian anaknya berapa, misalnya kalau ada berapa perempuan, berapa laki-laki, ya. Nah, itu semua diinventarisir orang-orang tersebut. Jangan sampai nanti ada yang tertinggal, kemudian akhirnya hak-hak mereka itu tidak diberi. Ya, itu yang pertama, Pak. Yang kedua adalah meneliti lebih jauh apakah ada di antara mereka yang terhalang atau yang mahjub. Nah, yang mahjub istilah bahasa Arabnya, istilah bahasa kitanya adalah terhalang. Siapa, Pak? Contohnya seperti cucu. Cucu terhalang kalau masih ada ibunya atau masih ada bapaknya. Nah, jadi si cucu ini nggak dapat. Nah, tetapi nanti kalau ayahnya dari si cucu ini masih ada atau ibunya masih ada, maka dalam masalah ini si cucu tidak mendapatkan. Itu awas, hati-hati di situ itu, Pak. Karena cucu berarti terhalang tidak mendapatkan waris karena masih ada orang tuanya. Kemudian lagi, yang lebih dekat hubungannya dengan ahli waris atau ada yang hilang haknya. Yang hilang haknya di sini kita sudah sampaikan waktu yang lalu juga, termasuk yang mahjub, ya, yang terhalang itu karena ada larangan. Dia terlarang untuk mendapatkan waris, nggak boleh secara hukum agama. Nah, kenapa? Karena memang dia mempunyai kesalahan. Apa kesalahannya pada waktu yang lalu, Pak? Karena dia terhalang mendapatkan waris karena dia membunuh orang tuanya. Maka si anak tidak mendapatkan waris. Atau ya, antara keduanya, orang tua maupun anak itu berbeda agama, berbeda keyakinan. Nah, itu poin-poinnya itu, Pak. Bila mana si anak berbeda keyakinan atau si ayah berbeda keyakinan, maka tidak boleh saling mewarisi. Dan hukumnya berarti terlarang. Ya, dalam agama disebut dengan bahasa Arabnya adalah mamnu'. Ya, artinya orang tersebut terlarang. Itu poin-poin yang mahjub dan poin-poin yang mamnu itu Bapak bisa lihat pada fotokopian bulan kemarin. Ya, fotokopiannya sudah ada di situ, siapa saja yang dilarang, siapa saja yang terhalang. Kemudian poin ketiga, menentukan siapakah di antara mereka yang berhak mendapatkan bagian tertentu. Nah, Bapak sudah melihat lagi lembar di fotokopian di bulan yang lalu itu, ada yang mendapatkan contohnya 1/6. Itu siapa saja yang mendapatkan 1/6? Yang mendapatkan 1/8, yang mendapatkan 2/3, yang mendapatkan setengah, yang mendapatkan 1/4. Itu siapa-siapa saja. Sudah ada rinciannya. Sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Quran, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, ayat 11 dan ayat 12 di surat An-Nisa. Nah, jadi seperberapanya ini jangan sampai dilanggar, ya, karena itu adalah sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan kemudian poin keempat, Pak, kemudian ditetapkan pula siapa di antara mereka yang berhak menerima semua sisa harta. Dengan istilah bahasa Arabnya, Pak,
disebut dengan istilah asobah. Nah, istilah bahasa Arabnya disebut dengan istilah asobah. Arti asobah itu apa? Orang yang mendapatkan sisa. Nah, orang yang mendapatkan sisa ini berarti siapa, Pak? Mereka yang tidak ada ketetapannya, mereka yang tidak ada ketentuannya untuk mendapatkan, apakah dia dapat 1/6, apakah dia mendapatkan 1/8, itu nggak ada ketentuannya buat orang yang mendapatkan sisa ini. Nah, tentunya nanti ya ada perhitungan-perhitungan tersendiri siapa saja mereka itu yang mendapatkan sisa. Nah, 5 poin ini kalau sudah diinventarisir, ya, sudah dicermati oleh kita, barulah kita bisa untuk membagikannya. Baru kita bisa membagikan dari waris yang akan kita laksanakan atau pembagiannya yang akan kita laksanakan. Nah, kemudian Bapak sekalian, kita langsung melihat contoh, Pak. Setelah melakukan inventarisasi dan penelitian terhadap semua ahli waris, maka ditempuhlah jalan. A. Menentukan bagian masing-masing ahli waris. Contoh, kita lihat contohnya itu, Pak. Seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris, yaitu istri, seorang anak perempuan, dan ibu. Ya, ibunya di sini berarti yang meninggalnya dulu siapa di sini, Pak? Yang meninggalnya adalah suami ini, Pak. Sekali lagi, di sini yang meninggalnya adalah suami. Seorang suami meninggal. Istrinya ada, anaknya ada. Kemudian dia juga meninggalkan ibu. Ibunya ibu siapa? Ibu dari orang yang meninggal. Bukan ibu dari istri, Pak, ya. Ibu dari yang meninggal, dari suami, karena suami yang meninggal, ya. Nah, berapa ketentuannya di dalam agama yang sudah ditentukan? Nah, di sini kita lihat, Pak, 1/8 untuk istri. Nah, jadi istri mendapatkan 1/8. Kenapa, Pak, istri mendapatkan 1/8? Karena istri punya anak. Nah, nanti berbeda, Pak. Kalau istri itu nggak punya anak, maka si istri mendapatkan 1/4. Kalau nggak punya anak. Nah, jadi di situ harus betul-betul dicermati. Punya anak apa enggak si istri ini? Kalau si istrinya punya anak, maka si istri mendapatkan 1/8. Kalau istrinya enggak punya anak, maka si istri mendapatkan 1/4. Termasuk juga nanti berbeda, Pak. Ini sekedar tambahan saja ya, Pak, ya. Bagaimana kalau yang meninggal adalah istri? Nah, dilihat lagi nanti ada anak enggak. Kalau suaminya enggak punya anak, maka suami mendapatkan setengah atau separuh suami. Sedangkan kalau suaminya punya anak, maka si suami mendapatkan 1/4. Nah, jadi memang di sini berbeda sedikit banyaknya, ya, apa yang diterima oleh si suami ataukah yang diterima oleh si istri itu nggak sama, ya. Nah, tapi di sini sekali lagi contoh yang saya sampaikan yaitu si istri mendapatkan 1/8 karena si istri punya anak. Anaknya mau laki kayak mau perempuan, pokoknya punya anak gitu, Pak. Ya, jadi jangan dilihat dibedakan antara anak laki atau anak perempuan, jangan dibedakan begitu. Yang penting dia punya anak. Kemudian yang kedua, si anak perempuan, karena anak perempuannya cuma 1, maka si anak perempuan ini mendapatkan setengah karena dia tunggal, nggak ada lagi saudaranya. Nah, sedangkan si ibu mendapatkan 1/6 atau nenek dari si anak perempuan ini mendapatkan 1/6. Nah, ibu jangan protes nih. Ibu sebagai seorang istri
dengan adanya seorang mertua. Jangan protes. Memang kalau kita lihat di sini justru orang tua dari suami yang meninggal itu mendapatkannya ya lebih banyak, 1/6, sedangkan ibu dapatnya 1/8. Nah, termasuk juga yang saya bilang tadi, kalau tidak punya anak suami dapat setengah. Ibu yang tidak punya anak berarti ibu mendapatkan 1/4. Itu jangan protes, memang begitu ketentuannya. Kalau kita mau lihat dari sisi keimanan ya Bapak dan Ibu sekalian, jangan diprotes karena itu memang ketentuan Allah seperti itu ya. Nah, lalu kita lihat sekarang Pak, berikutnya poin B. Setelah ditentukan seperberapanya itu tadi, mencari kelipatan terkecil dari bilangan fardu. Dalam bahasa Arabnya Pak disebut dengan istilah aslul mas'alah. Aslul mas'alah ini sebanyak 7 poin. Dari poin A Pak, kelipatan terkecilnya. Di bawahnya itu Pak. Berapa kelipatan terkecilnya atau asal masalahnya atau aslul masalahnya ini? A 2, B 3, C 4, D 6, E 8, F 12, G 24. Ini asal masalah. Jadi mencari kelipatan terkecil. Kita tulis ya Pak ya supaya lebih nyambung. Tadi si istri mendapatkan 1/8. Istri ini Pak ya. Kemudian tadi yang kedua, seorang anak perempuan karena dia tunggal mendapatkan setengah. Kemudian si ibu dari yang meninggal itu mendapatkan 1/6. Ibu mendapatkan 1/6. Nah Pak, bagaimana menyelesaikan ini? Nah kita cari dulu tadi asal masalahnya. Apa asal masalahnya itu? Berapa dikali berapa sehingga 8, 2, 6 itu bisa dibagi habis. Bisa dibagi habis. Berapa di sini Pak kalau kita lihat Pak asal masalahnya? Asal masalahnya yang bisa dibagi habis 8, bisa dibagi habis 2, bisa dibagi habis 6 adalah 24. Lihat poinnya tuh Pak ya, A, B, C, D, E, G-nya itu. Karena 24 ini bisa dibagi habis semua. 24 dibagi 8, 3. Ya kan Pak? 24 dibagi 2, 12. 24 dibagi 6 berarti berapa Pak? 4. Jadi masing-masing nanti si istri mendapatkan bagian 3, si anak perempuan karena tunggal mendapatkan 12, dan si ibu mendapatkan 4. Makanya saya bilang tadi, istri jangan ngiri, perempuan jangan ngiri, ibu jangan iri. Nah kebetulan duitnya berapa sekarang? Kita lihat duitnya Pak. Ya, saya di sini nggak pakai miliaran ya Pak ya. Saya masih cuma pakai yang kecil-kecil aja. Bapak nanti tinggal hitung gampang lah itu sih. Mau berapa duitnya begitu. Saya di sini mencantumkan uangnya. Kita lihat di lembar kedua ya Pak ya. Ada yang 3.600.000 Pak. Lihat di lembar kedua. Poinnya A, B, C, D ya Pak ya. Ini di sini I ya. Poin pertama Pak, lihat Pak. Di tengah-tengah Pak. Ada 3.600.000.
Duitnya 3 juta, jadi harta warisannya 3.600.000. 3.600.000. Ini uangnya. Ya, setelah dihitung-hitung semua, kemarin saya sudah sampaikan lagi, Pak. Ini semua adalah sisa. Ini semua adalah sisa. Sisa setelah bayar utang, sisa setelah dia biaya berobat, sisa setelah dia bayar pajak ke negara. Setelah dipotong-potong tinggal 3.600.000 misalnya kayak gitu. Nah, sekarang kita bagi, Pak. Berapa duit kira-kira, Pak? 3.600.000 dibagi 3 berapa, Pak? Berapa? Nah, itu akan kelihatan. Demikian juga ini dibagi 12. Ini juga dibagi 24. Itu akan kelihatan. Maka yang kita lihat nanti dalam masalah ini berarti masing-masing mendapatkan si. Tadi berapa di sini, Pak? Berapa, Pak? 3 juta? 1 juta? 200. Pakai HP aja lebih enak ya, Pak ya. Ada kalkulatornya ya. Sudah tumpul. Rp3.600.000 dibagi 3 berarti Rp1.200.000. 1.200.000. Kemudian yang dibagi 12, Pak. Ya. Dibagi 24. Iya. Ya, nanti jadi kalau 3 juta dibagi 24. Berapa tuh? 3.600.000 dibagi 24 berapa, Pak? 200? Rp150 ya, Pak ya? Yang ini kan? 450.000. Nah, kemudian yang ini 1.800.000. Yang perempuan ya? 600. Nah, kemudian yang ini
600. Ya. Nah, jadi di total ya Pak ya. Masuk segini ya. Ya, nanti tinggal dikalikan 3 kan? Kali 3 kan? Ini dikali 3 kan? Empat setengah sudah betul. Ya. Kita ulang lagi Pak, biar jelas ya. Ya, kita lihat Pak, di lembar kedua, masih di lembar kedua ya Pak ya, kita ulang di lembar kedua. Poin I-nya di bawahnya itu Pak, ya. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya istri, ibu, dua orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki. Harta peninggalannya sejumlah 3.600.000. Berapakah bagian masing-masing? Ya, tadi kita sudah sebutkan, istri mendapatkan 1/8 karena ada anak, ibu mendapatkan 1/6 juga karena ada anak. Anak perempuan bersama 2 orang laki-laki, anak perempuan bersama 2 orang laki-laki. Berarti ingat Pak, 1 anak perempuan itu berarti 1, 2 anak laki-laki berarti 4. Ya kan Pak? Kan bandingnya waliz zakari mislu hazil unsayain. Laki-laki itu mendapatkan 1 atau perempuan mendapatkan setengah, atau laki-laki mendapatkan 2, perempuan mendapatkan 1. Nah, itu sama saja di situ. Jadi kalau kita lihat lagi di sini, tadi 1/8 ini sudah, kemudian 1/6 ini kita hapus dulu Pak. Tadi dua apa? 1 orang perempuan, 1 perempuan, dan 2 orang laki-laki. Nah, ini berarti mendapatkan 1, di sini berarti 4. Kalau kita lihat keterangannya seperti itu. Maka dengan demikian Pak, istri di sini 1/8 kali asal masalahnya adalah 24, berarti 3 ya. Kemudian si ibu mendapatkan 1/6, asal masalahnya 24 berarti 4. Sedangkan ini adalah Pak asobah, sisa. Nah, jadi bagaimana semuanya ini kalau kita perhatikan di sini, dilihat dari sisi bobotnya masing-masing, berarti 150.000. Ya bobotnya ya Pak ya. Jadi 3.600.000 dibagi 24. Di sini berarti 150. Nah, kemudian yang berikutnya adalah istri, berarti di sini melakukan 3, 150 kali 3 Pak.
dapat 450.000. Nah, kemudian si ibu karena di sini mendapatkan 4, berarti dikali 150. Berarti 600 ya, Pak. Nah, kemudian sisanya asobah di sini. Sisa asobah anak berarti adalah 150.000 dikali 17. Berarti 2.550.000. Totalnya betul ya, Pak ya? Nah, jadi kira-kira kayak begitu, Pak, cara penyelesaiannya. Jadi yang paling sulit itu tadi, Pak, menentukan asobahnya, menentukan kelipatan terkecil. Karena kelipatan terkecil ini harus bisa dibagi habis dengan yang seperberapa. Ya, jangan sampai nanti kita salah atau keliru untuk menentukan kelipatan terkecilnya. Nah, kemudian lagi, Pak, kita contohkan lagi yang berikut. Di nomor 2 Romawi, Pak, lembar ketiga, Pak. Dua Romawi di lembar ketiga. Seorang meninggal dunia, ahli warisnya seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, berarti anak laki-lakinya meninggal. Suami dan kakek. Harta peninggalannya sejumlah 12 juta. Berapakah bagian masing-masing? Nah, kita lihat di situ ketentuannya, anak perempuan setengah tadi karena tunggal, cucu perempuan mendapatkan 1/6. Nah, Bapak sekalian, kalau Bapak lihat di lembar fotokopi di bulan kemarin, cucu ini baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan itu dapat bagian yang sama, 1/6. Jadi jangan dilihat, kan dia anak dari perempuan, jangan dilihat begitu. Kan dia dari anak laki-laki, jangan dilihat begitu. Pokoknya si cucu mendapatkan 1/6. Kemudian suami 1/4. Nah, nanti si kakek ini adalah yang menjadi asobah, menerima sisa. Nah, kita lihat di sana, Pak. Bobot masing-masing berarti 12 juta ya, dibagi 12. Ya. Nah, nanti ditentukan 12-nya dari mana? Pertanyaannya begitu. 12-nya dari asal masalah. 12-nya dari asal masalah. Jadi 12 juta dibagi 12 berarti 1 juta. Nah, besar waris yang diterima berarti anak perempuan tadi adalah 6 karena dia mendapatkan separuh ya, Pak, setengah. Berarti 12 dibagi 6 tadi. Jadi tinggal 6 juta dibagi setengah ya, 12 dibagi setengah. Berarti 6 juta. Kemudian cucu perempuan, karena di sana ada 2 tadi, dan dia mendapatkan 1 juta, berarti dia mendapatkan 2 juta. Suami, dia mendapatkan 3, ya, 3 dikali 1 juta, yaitu 3 juta. Dan si kakek sebagai asobah, dari 12 juta dikurang 11. Berarti
1 juta rupiah. Nah, ini ketentuan-ketentuannya adalah berarti dia mendapatkan masing-masing 6 juta, 2 juta, 3 juta, dan 1 juta. Nah, saya kira itu Bapak sekalian ya, sebagai contoh dalam masalah ini. Sekali lagi, jangan sampai kita lupa dalam mencari asal masalahnya atau aslul masalah. Karena ini sangat penting untuk bisa nanti terlihat berapa bagian orang-orang atau masing-masing orang tersebut mendapatkannya. Jadi itu intinya Bapak dan Ibu sekalian. Ya tinggal nanti kalau misalnya memang ada yang besar, ya tinggal kita hitung yang besar lah, pakai nilai dengan miliaran atau triliunan rupiah begitu. Silakan kita tinggal hitung saja. Yang penting pokok-pokok ini sudah kita fahami lebih dulu dengan mudah. Ya, saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian, tinggal kita bisa mengaplikasikannya. Silakan kita gunakan untuk tanya jawab Bapak dan Ibu. Disilahkan Pak. Waalaikumsalam. Itu satu pertanyaan. Kemudian yang kedua, boleh nggak, kan yang namanya waris kalau yang punya harta itu meninggal dunia, ya kira-kira itu yang pemahaman saya. Iya. Nah, boleh nggak pada saat dia masih hidup, dia dihibahkan dulu kepada anak-anaknya, ya dihibahkan dengan jumlah yang sama. Kalau anaknya ada 3, dikasih masing-masing hartanya dengan jumlah yang sama. Kemudian sisanya yang sedikit, karena sisa sedikit itu baru itu dalam bentuk waris. Tujuannya adalah agar tidak terjadi hal-hal yang kurang baik. Pertanyaannya, boleh nggak seperti itu? Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama, angka 24 itu dari mana? Nah, rumusan ini sudah ditetapkan oleh para ulama, Pak. Para ulama waris yang membidangi tentang waris, dengan menentukan angka-angka dari asal masalahnya itu dari 2, 3 dan seterusnya sampai terakhir 24. Jadi kalau pertanyaan Bapak dari mana? Jawabannya adalah dari rumusan yang ditetapkan oleh para ulama waris yang ahli di bidang waris, supaya warisan itu dapat dirasakan atau dapat dimiliki oleh masing-masing si ahli waris ini. Ingat Pak, pengertian waris itu, ingat Pak, waris itu adalah perpindahan hak. Nah ini, jadi perpindahan hak itu antar dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup, dalam arti si ahli warisnya ini kan harus dirasakan secara adil. Allah sudah menentukan sekian-sekian, persekian. Lalu bagaimana bisa diterapkan secara adil? Maka para ulama merumuskannya dengan ketetapan adanya asal masalah. Nah, jadi kalau pertanyaan itu dari mana? Ya, dari para ulama. Yang kedua Pak, masih hidup dihibahkan. Saya pernah jelaskan pada bulan kemarin itu adalah tidak boleh diberikan lebih dari 1/3. Nah itu pernah saya sampaikan bulan kemarin. Jadi boleh-boleh saja bapak masih hidup, ibu masih hidup, suami istri ini masih hidup, ibu atau bapak ingin menghibahkan harta tersebut kepada anak masing-masing. Yang penting jangan lebih dari 1/3, karena 1/3 itu udah maksimal banyak, ya. Jadi jangan diberikan sehingga nanti sisanya tinggal sedikit, barulah nanti dijadikan sebagai harta waris. Nah itu rahasianya Pak. Kenapa dilarang? Rahasianya apa Pak sebetulnya dalam masalah ini? Bapak juga kan belum tentu hidupnya itu katakanlah pendek.
Bisa saja bapak juga barangkali hidupnya lebih panjang lagi umurnya, sehingga bapak membutuhkan biaya, atau ada biaya-biaya dari rumah ke rumah sakit misalnya. Nah, itu rahasianya di situ. Jadi jangan lebih dari 1/3 harta yang dimiliki. Silahkan berikan hibah itu, tapi jangan lebih dari 1/3. Ya, intinya itu Pak. Ya boleh ya Pak ya, tidak salah ya. Baik, ada lagi Pak? Ya. Salam. Ada menyimak sedikit tetap berkaitan dengan masalah waris. Ya. Saya punya masalah, Ustaz. Jadi kakak saya perempuan, kira-kira umur 81 tahun, masih hidup dan punya anak semua perempuan. Nah, ini dizalimi oleh anak. Dizalimi ini luar biasa, dan bukan katanya, kami lihat sendiri. Kalau mau dibunuh sampai ini, hartanya dijual ini. Nah sekarang saya tanya, apakah anak yang saya anggap durhaka ini, dan kami sudah mengakui sebagai keturunan kami, masih berhak mendapat waris? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita perhatikan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang larangan ya seorang anak itu tidak mendapatkan waris, itu berkaitan di mana seorang anak itu membunuh sampai meninggal orang tuanya. Si anak itu membunuhnya kemudian sampai meninggal. Kalau endingnya Pak, si orang tua itu adalah meninggal, maka di situ si anak tidak mendapatkan waris. Kalau meninggal. Tapi bagaimana ketika dibunuh, si orang tua masih hidup? Pertanyaannya, apakah si anak itu dapat waris bila mana si orang tuanya masih hidup, tidak jadi meninggal, karena Allah masih memberikan umur kepada orang tuanya itu? Dalam masalah ini tetap dia mendapatkan waris Pak. Betapapun si anak itu tadi sudah disebut dengan istilah amat atau sangat durhaka. Jadi kewarisannya tetap dia mendapatkan. Ya. Nah, adapun bapak ingin menyelamatkan dari harta si ibu atau si kakak dari Pak Muhtar ini, ya, dalam masalah ini tentunya sebatas agar tidak terlalu juga apa yang menjadi hak-hak si anak ini tidak bapak berikan. Maka sebaiknya pada saat itu tetap dibagi waris Pak. Warisnya dibagi, warisnya diselesaikan. Adapun barangkali hak si ibu ini
yang mendapatkan, kita bilang tadi 1/8, silahkan Bapak pegang untuk membiayai hidup si ibu tadi. Nah, lebih baik seperti itu. Waris tetap dibagi, waris tetap diselesaikan. Karena biar bagaimanapun waris itu tadi Pak, memberikan hak, memindahkan hak dari yang sudah meninggal kepada yang masih hidup. Itu pengertiannya begitu. Nah, hak ini harus diterima atau dirasakan oleh ahli warisnya, dalam hal ini adalah anak. Jadi silahkan saja, apakah nanti si anak ini mau dipergunakan harta itu menurut seenaknya dia, menurut seenaknya si anak yang durhaka ini, ya udah terserah dalam masalah itu. Tapi Bapak akan selesai masalahnya, tidak ada tuntutan nanti dari Allah Subhanahu wa taala kalau tadi pembagian waris itu tetap dilaksanakan. Jadi jangan ditunda-tunda, jangan dihalang-halangi. Nah, termasuk barangkali dari keluarga Bapak yang lain ya, kaitannya dengan orang yang sudah meninggal, kadang-kadang kita berpikirnya begini Pak, kan kuburannya saja belum kering katanya. Nah, kenapa kita harus bagi? Nah, padahal katakanlah sudah berjalan seminggu atau 2 minggu, sedangkan ada anak yang memang miskin hidupnya dan dia memang memerlukan biaya, si anak yang miskin ini. Maka dalam konteks yang seperti ini, walaupun barangkali sudah meninggal 1 minggu yang lalu ya, maka segera untuk dibagikan agar tidak menjadi bom waktu. Nah, ingat Pak, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa orang tua di sana itu dalam keadaan apa Pak? Tersiksa, yang sudah meninggal. Kenapa tersiksa Pak orang tua yang sudah meninggal itu? Karena melihat anaknya akhirnya ribut, ya, merasa tidak apa? Merasa tidak dihormati si orang tua ini yang sudah meninggal ini. Anaknya ribut menjadi hal yang mengakibatkan si orang tuanya itu tersiksa itu tadi. Nah, salah satu penyebabnya keributan tentang waris. Nah, makanya waris itu harus sesegera mungkin diselesaikan. Kalau memang situasinya sudah enak, sudah nyaman di antara si ahli-ahli waris ini, ya tinggal bikin kesepakatan saja. Yuk kita bagi waris ini, ya, secara agama. Nah, cuma nanti persoalannya lagi, orang-orang yang serakah kadang-kadang nggak mau diselesaikan secara agama. Itu permasalahannya pasti itu Pak ada. Saya kemarin sudah sampaikan kepada Bapak, kamu enak aja, saya kan yang capek ngurusin ibu, saya kan yang capek ngurusin ayah. Ya, kalau ayah ke rumah sakit itu ongkosnya saya yang kasih. Berapa biaya saya keluarkan ketika ayah atau ibu ke rumah sakit? Kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang sifatnya ya tadi serakah. Nah, si anak yang sudah mengeluarkan biaya ke rumah sakit atau transportasi dari rumah ke rumah sakit, katakanlah dengan biaya taksinya, ya, itu harus, si anak harus sadar, itulah bakti anak kepada orang tua, ya. Nah, sebab ini sering saya temukan seperti itu kasus-kasusnya, sehingga si anak itu tadi merasa dirinya banyak mengeluarkan biaya, tenaganya, ya, perhatiannya, ya, makan minumnya sehari-hari, sedangkan dia yang tinggal jauh di sana nggak pernah peduli, nggak pernah memperhatikan orang tua. Si anak yang ini berbakti pada orang tua kadang-kadang juga iri di situ. Sudah menyatakan dirinya non muslim berarti nggak boleh, sudah murtad. Ya, sudah nggak boleh Pak. Itu sudah menjadi terlarang. Yang tadi saya sudah sampaikan, ada yang mamnu, ada terlarang, dia nggak berhak untuk mendapatkan waris. Iya. Jadi itu sekali lagi kita perjelasnya seperti demikian, ya. Jadi tidak ada pembagian waris kepada orang-orang yang beda agama. Termasuk
Termasuk Pak, saya pernah bilang kemarin, anaknya muslim, orang tuanya non muslim, anaknya kebetulan kaya, ya, anaknya berharta, muslim, orang tuanya non muslim, meninggal. Nah, si ayah ini nggak dapat waris. Jadi tidak boleh saling mewarisi, ya, kalau sudah beda agama. Itu aja Pak intinya. Ya, silakan Pak Maman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebetulnya melanjutkan pertanyaan Pak Saiful tadi. Ya. Terkait dengan dibagikan pada saat masih hidup. Sebelum meninggal ya. Sebelum meninggal. Gitu. Contoh kasusnya misalnya terkait dengan masalah katakanlah rumah yang dikasihkan kepada anak. Anaknya misalnya ada 5 atau 6 gitu, atau 3. Nah, sebelumnya itu setiap anak berumah tangga, misalnya orang tuanya itu ngasih sebagian untuk membangun rumah gitu Pak. Kemudian berlanjut terus. Nah, yang terakhir kebetulan belum berumah tangga, tetapi si orang tuanya memberikan rumah yang ditempati untuk anaknya. Nah, apakah itu masuk klasifikasi pembagian waris? Karena si orang tua itu berasumsi bahwa kakak-kakaknya pun dulu sudah diberikan itu gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sisi prakteknya kadang-kadang Pak Ustaz, antara hukum betul. Tetapi pada saat pelaksanaannya misalnya dalam bentuk si orang tua itu meninggalkan waris tanah yang beberapa gitu. Nah, apakah yang seharusnya cepat dibagikan itu padahal dia dalam bentuk tanah? Saya lihat ada beberapa orang yang membagikannya itu pokoknya si A dapat, si anaknya itu misalnya dapat tanah si B di situ dan lain-lain tanpa memperhitungkan nilai. Nah, kalau harus berdasarkan kepada rumusan tadi yang dihukum, barangkali memang mungkin jalan keluarnya seperti apa? Apakah harus dijual keseluruhannya kemudian baru dibagikan? Itu yang kedua. Yang terakhir, di antara para ulama, apakah ada perbedaan pendapat terkait dengan masalah waris ini? Karena saya juga pernah mendengar pembagiannya tidak seperti ini, padahal itu berdasarkan pendapat dari seorang yang ahli dalam agama. Barangkali itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Yang nomor 1, pertanyaannya dalam masalah ini apakah nanti termasuk waris? Saya pernah sampaikan juga pada bulan yang lalu, salah satu rukun, pahami Pak, waris itu sudah bisa dibagikan, harus salah satunya ada yang meninggal. Jadi kalau dua-duanya si ayah si ibu ini masih hidup, maka tidak disebut waris. Nah, disebutlah tadi hibah, disebutlah barangkali juga hadiah orang tua kepada anak, bisa saja. Tapi hati-hati juga, ada kalanya pembagian-pembagian ini bisa menimbulkan dirasakan tidak adil oleh si anak terhadap pembagian orang tuanya. Ya, nah itu harus hati-hati di dalam masalah ini. Karena biar bagaimanapun kita juga dituntut, Pak. Dituntut di dalam agama, orang tua itu harus bersikap adil kepada anak-anaknya sendiri. Tapi sekali lagi kita sama-sama tahu, kita sebagai ayah atau ibu sebagai ibunya, itu kadang-kadang apa, Pak? Sikap kecenderungan kita sebagai orang tua kepada anak si A, si B, si C, katakanlah ada anak 2 atau anak 3, itu salah satu kecenderungannya ada. Apa kecenderungannya? Barangkali bapak cenderung kepada anak yang si A. Itu ada itu. Nah, kecenderungan ini jangan sampai diperingatkan di dalam agama itu, jangan sampai nanti akhirnya anak merasakan tidak adil. Itu harus hati-hati. Ya, jadi silahkan saja ya dalam masalah ini dibagikan, tapi dengan catatan tadi dari pertanyaan Pak Saiful sudah kita sampaikan, tidak boleh lebih dari 1/3. Bapak membagikan hibah atau hadiah dari total
harta yang Bapak miliki itu jangan lebih dari 1/3. Itu saja Pak kuncinya. Ya. Jadi jangan sampai nanti sisanya cuman sedikit. Ya. Nah, ini kan nanti sekali lagi berbahaya. Karena itu Nabi sudah wanti-wanti seperti itu. Nah, itu yang pertama Pak. Yang kedua, mengenai tanah. Bisa saja waris itu dibagikan kepada tanah harta yang tidak bergerak. Misalnya ada berapa meter atau ya katakanlah meter atau hektar lah ya. Ada berapa anak? Dari sekian meter atau sekian hektar anaknya sekian, itu nanti bisa itu Pak dibagi-bagi. Jadi tidak harus diuangkan, tidak harus diuangkan kalau memang warisannya itu adalah tanah. Cuma nanti yang menjadi masalah itu adalah kalau tanah yang dia terima, katakanlah oleh si A diterima, cuman tanahnya itu enggak strategis, dia ada di belakang. Sedangkan tanah yang diberikan kepada siapa? Si B katakanlah itu di pinggir jalan, strategis. Nah, itu yang harus dimusyawarahkan, yang harus didiskusikan. Nah, jadi sekali lagi mengenai pembagian terhadap harta yang tidak bergerak berupa tanah ini silahkan saja. Bisa itu pasti, seperberapanya itu nanti dapat. Nah, bagaimana kalau mau dihitungkan dengan nilai uang? Ya kalau dihitung dengan nilai uang silahkan. Barangkali itu lebih apa Pak? Lebih memudahkan ya buat kita itu lebih memudahkan dan lebih untuk kita tekan adanya keributan. Karena nggak berbicara tadi tanah saya ternyata kok di pojok, ya tanah saya kok kurang bagus posisinya dan lain sebagainya. Jangan sampai menimbulkan keributan yang seperti begitu. Jadi nilainya juga memang harus betul-betul diperhatikan seperti itu. Jadi sekali lagi tidak harus dinilai uang, tidak harus. Silakan pembagian itu dibagikan, dan yang paling asas adalah yang saya katakan tadi, jangan sampai terjadi keributan tentang posisi tanahnya itu sendiri di antara anak-anaknya. Nah, kemudian lagi Pak, pertanyaan ketiga, apakah ada perbedaan di kalangan para ulama tentang waris ini? Jelas ada. Di Indonesia Pak, untuk pembagian waris ini itu harus ditambah dengan adanya kompilasi hukum Islam, KHI. Karena kalau kita lihat lagi nanti, yang Bapak kemarin pernah tanyakan soal harta gono gini, ya, oleh sebagian ulama itu menjadi masalah. Bagaimana, apakah ada harta gono gini? Harta yang dihasilkan oleh si istri, ya. Nah, kemudian si istrinya ini meninggal. Enak aja dong keluarga dari suami, yang sebab yang nyarinya adalah istrinya sewaktu dia masih hidup. Nah, itu bisa menjadi masalah. Maka KHI, kompilasi hukum agama, sekali lagi kompilasi hukum agama, itu boleh. Suami yang meninggal kemudian diambil dulu harta yang dimiliki oleh si istri itu, diambil Pak. Nilainya berapa? Katakanlah 5M. Ini uang saya dulu. Entah uang dari hasil dia kerja, entah uang dulu hasil dari warisan orang tuanya. Nah, barulah harta yang dihasilkan oleh suami itu dibagikan atau dijadikan sebagai waris. Tapi harta apa? Harta yang dia hasilkan, si istri ini hasilkan, tetap menjadi milik, tidak dicampur menjadi itu menjadi masalah. Maka kompilasi hukum Islam itu membenarkan apa yang dihasilkan oleh istri itu silahkan ambil dulu dan tidak dijadikan sebagai waris. Jadi yang dijadikan sebagai waris itu apa yang dihasilkan oleh suami saja atau oleh ayahnya saja. Nah, perdebatan itu ada. Nah, termasuk lagi nanti Pak, termasuk lagi kalau Bapak ingin cari perdebatannya itu,
kaitannya dengan seorang ibu yang melahirkan anak. Ya, dia melahirkan anak, kemudian anaknya pada saat itu hidup. Pada saat itu anaknya hidup. Ya, lalu mau dibagikan waris. Pertanyaannya adalah, anak yang masih kecil dan hidup ini dibagikan nggak warisnya, sedangkan dia masih kecil? Itu juga menjadi perdebatan nanti. Sampai akhirnya Pak, si anak yang baru lahir ini setelah dibagikan, katakanlah maaf, meninggal, si bayi ini meninggal. Nah, itu menjadi masalah. Dan kemudian lagi, contoh kasus yang lain lagi Pak, misalnya seorang suami ini Pak, sudah beberapa bulan tidak jelas keberadaannya, tidak jelas apakah si suaminya ini meninggal apa enggak. Sudah 3 bulan dicari ke sana kemari, udah pakai kepolisian, polisi juga sudah nyari ke sana kemari misalnya, tapi belum jelas keberadaan si bapak atau si ayah ini, si suami ini. Nah, apakah pertanyaannya waris itu harus dibagikan, sedangkan kematiannya ini belum jelas atau tidak jelas? Itu jadi perdebatan lagi. Ya, ada sebagian udah bagi aja. Tapi yang jelaskan bahwa yang saya bilang tadi, salah satu rukun waris harus jelas meninggalnya. Sedangkan si bapak ini hilang begitu saja, belum ditemukan, sudah 3 bulan, bahkan sudah katakanlah 1 tahun. Nah, itu permasalahan. Dan kemudian lagi Pak, bagaimana kalau waris itu dibagi, ibunya masih hamil. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah anak yang dikandung ini dimasukin ke laki-laki atau ke perempuan? Itu permasalahan lagi. Seorang ibu hamil, ketika sedang hamil, katakanlah ayahnya meninggal, si anak nuntut cepat dibagi waris. Pertanyaannya, bagaimana menentukan apa? Menentukan buat yang dikandung ini, si bayi ini. Ya, kalau bapak bilang kan bisa di USG katanya, belum juga punya kepastian. USG itu tidak bisa mutlak untuk menentukan jenis kelaminnya. Apalagi yang menjadi masalah lagi nih Pak, ini yang menjadi masalah lagi, bagaimana kalau anaknya itu kelaminnya 2? Ya, bisa saja itu terjadi Pak, bukan hal yang tidak mungkin. Kalau dia terjadinya kelaminnya 2, ya, atau barangkali Pak ya, kembar siam, 2 kepala 1 tubuh, kan ada tuh Pak. Gimana ini membagikan buat orang? Apakah dia termasuk 2, apakah dia termasuk 1? Itu permasalahan-permasalahan yang kalau ditelusuri secara agama, perdebatan itu sengit Pak, di kalangan para ulama waris khususnya ya. Dalam arti nggak ada titik temunya, tinggal nanti diserahkan kepada kita masing-masing mana yang mau kita pilih. Ya, jadi permasalahan waris ini memang ruwet juga sebetulnya kalau sudah masuk ke situ. Ya. Nah, tetapi yang tadi kita sudah bilang, pembagian-pembagian yang secara faraid, di mana ada ketentuan-ketentuan yang itu sudah jelas dan itu nggak ada perdebatan. Ya, seperti yang saya sudah katakan tadi, yang 1/6, 1/8 dan seterusnya di Quran surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12 itu nggak ada perdebatan di situ. Yang ada perdebatan yang saya sampaikan tadi. Nah, saya kira itu Bapak sekalian, ya mudah-mudahan yang belum jelas buat Bapak, bisa Bapak tetap punya semangat untuk bisa memahami tentang waris ini. Ingat, jangan sampai waris ini menjadi bom waktu buat kita. Karena kita tidak ingin, maaf sekali lagi, kalau kita meninggal nanti, akhirnya anak menjadi ribut, anak menjadi berkelahi,
ada anak yang saling membunuh dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai terjadi seperti begitu. Maka bagi kita sekali lagi tetap berupaya, paling tidak kita Pak sebagai orang tua, untuk menanamkan bahwa waris itu juga harus diselesaikan secara agama. Ya, karena kita seorang muslim, jangan diselesaikan kepada perdata atau waris bikinan Belanda. Dan termasuk nanti kaitannya lagi dengan waris adat. Nah, ini juga lebih ruwet lagi nanti waris adat. Bagaimana orang Minang, bagaimana orang Bali yang materialis, yang arahnya kepada keibu, dan suku-suku lain di negara kita itu akan berbeda-beda. Ya, nah, jadi makanya Profesor Hamka almarhum, ya ulama kita dari Sumatera Barat itu, kalau dia meyakini adat basandi syarak basandi kitabullah, tapi dalam soal waris lebih cenderung kepada perempuan. Nah, jadi itu permasalahan-permasalahan yang memang terjadi di negara kita berkaitan dengan masalah adat istiadat kita masing-masing. Saya kira sampai di situ, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, dan tetap Allah membukakan pintu hati kita, pintu akal pikiran kita. Barangkali tadi mau langsung ada yang Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin an-na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau yang maha kasih, Engkau yang maha sayang, ya Allah. Engkau hadirkan kami kembali di rumah-Mu untuk bersama-sama kami beribadah, menundukkan hati dan kepala kami hanya kepadamu, ya Allah. Bimbinglah perjalanan hidup kami ini, ya Allah. Ya Allah, kami mohon pula kepadamu, jadikanlah ilmu yang kami dapatkan di pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kami, ya Allah. Bermanfaat semakin dekatnya kami kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, rekan kami Bapak Luki dan Ibu Rina Nasution akan menjadi tamu-Mu di Makkah dan di Madinah. Makkah al-Mukarramah, Madinah al-Munawwarah. Allahumma hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, jadikanlah haji mereka berdua menjadi haji yang mabrur. Haji yang mabrur adalah haji yang tidak tercampur dengan dosa dan kemaksiatan lainnya, ya Allah. Ya Allah, dengan kemabrurannya itu, ya Allah, Engkau ampuni dosa-dosa mereka berdua. Engkau terima amal ibadah mereka berdua, dan perniagaan yang mereka lakukan tidak bangkrut, ya Allah. Ya Allah, kami mohon pula kepada keduanya, mudahkan seluruh rangkaian ritual dari ibadah hajinya, ya Allah. Allahumma ahsin a'malana wa yassir umurana wa yassir umurana wa anta taysiru kull asir wa taysiru asir alaika yasir hajatuna ilaika kathir
wa anta alimun biha wa basir. Ya Allah, kami mohon pula kepadamu ya Allah, Engkau sehatkan jasmani dan rohani mereka berdua selama dalam menunaikan ibadah haji ya Allah. Dan orang-orang yang ditinggalkannya ya Allah, anak yang ditinggalkannya, orang-orang yang dikasihinya ya Allah, Engkau tetap pelihara dalam iman dan Islam mereka ya Allah. Engkau sehatkan jasmani dan rohaninya ya Allah. Sampai akhirnya ya Allah, dua hamba-Mu ini ya Allah, Engkau hadirkan kembali di negara kami tercinta Republik Indonesia dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat walafiat, dengan membawa haji mabrur. Ya Allah, demikian juga buat kami yang hadir di pagi ini, yang belum sempat kami menjadi tamu-Mu ya Allah, Engkau luaskan rizki kami ya Allah, Engkau sehatkan jasmani dan rohani kami ya Allah. Dan tetap ya Allah, jangan Engkau ambil dulu ruh kami sebelum kami bisa menjadi tamu-Mu di Makkah Al-Mukarramah, di Madinah Al-Munawwarah. Sekali lagi ya Allah, bimbing kami dengan hidayah-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.